Halo, jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Nah teman-teman, kita kembali melakukan pembahasan soal. Nah kali ini topik kita adalah asuhan pada bayi baru lahir dan juga kunjungan neonatal ya. Nah langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan melahirkan bayi 2 hari yang lalu di rumah bersalin. Pada saat lahir, Apgar skornya 8, 10. Berat badannya 3000 gram, panjang badan 48 cm. Tidak ada kelainan bawaan. Sekarang bayi akan dibawa pulang ke rumah. Kapankah akan dilakukan kunjungan neonatal 2 pada kasus tersebut? A. 3-7 hari, B. 10-14 hari, C. 1 bulan, B. 2 bulan, E. 3 bulan. Nah, jadi di sini teman-teman jawaban yang paling tepat itu adalah A. Ya, kita akan melihat jadwal kunjungan neonatal. KN1 itu adalah pada usia 6-48 jam. Jadi ini hampir sama dengan kunjungan nifas ya. KF1 itu adalah pada saat masih di tempat klinik bersalin ya ataupun di rumah sakit, yaitu di 6-48 jam. Nah, kemudian KN2 itu adalah pada saat bayi berumur 3-7 hari. Ya, dan kunjungan 3 itu adalah pada saat berusia 8-28 hari. 8-28 hari. Nah, untuk fokus asuhan apa-apa saja yang diperiksa ya harus dipastikan pada KN1 itu, yang itu yaitu salah satunya itu adalah memastikan bayi tidak hipotermi ya, kemudian juga kita pastikan juga bayi sudah mendapatkan HB0, imunisasi hepatitis B0, dan juga kita pastikan tali pusatnya ya. Kemudian selain itu juga dilakukan pemeriksaan fisik tentunya ya, pemeriksaan fisik, kemudian juga kita mengajarkan tentang KIE, pemberian ASI, kemudian perawatan sehari-hari bayi, pencegahan infeksi, dan juga kita melakukan kontrak untuk kunjungan berikutnya. Dan itu nanti akan tetap kita berikan di setiap kunjungan. Seperti itu ya. Dan untuk kunjungan kedua ya pada saat bayi berumur 3-7 hari, selain tadi yang sudah kita berikan pada kunjungan 1, nah kita tambahkan di sini edukasi tentang perawatan bayi yang melalui buku KIA dan MTBM. Ya, manajemen terpadu balita muda, yaitu perawatan bayi sampai 2 bulan. Nah ini kita berikan pada saat kunjungan 2. Dan pada saat kunjungan 3 ya, kunjungan 3 KN3 pada bayi berumur 8-28 hari. Nah selain kita tetap memberikan tentang KIE perawatan bayi, kita juga memberikan tentang tanda-tanda bahaya sesuai dengan MTBM tadi ya, manajemen terpadu balita muda. Dan juga pada kunjungan 3 ini kita memberikan KIE tentang imunisasi dasar. Nah jadi ini adalah fokus asuhan yang diberikan pada kunjungan neonatal 1, 2, dan 3. Dan juga jadwal kunjungan neonatal 1, 2, dan 3. Nah jadi karena pada soal ini tadi dia kan baru dipulangkan ke rumah 2 hari yang lalu, berarti yang dimaksud kunjungan keduanya itu adalah pada hari ke-3-7 hari. Jadi jawabannya adalah A. Nah bagi teman-teman yang belum bergabung di bimbel privat online Welina Sembayang Official, saya mengundang teman-teman untuk bisa bergabung, kita belajar bersama. Baik itu teman-teman yang mau persiapan UKOM, uji kompetensi kebidanan, baik itu profesi bidan dan juga yang masih D3 ya. Kita bisa bergabung di bimbel privat online Welina Sembayang Official, atau bagi teman-teman yang mau ujian P3K kebidanan periode 2 gelombang 2 ya di tahun 2024 yang akan diselenggarakan di sekitaran bulan 3 bulan 4 2025, ataupun teman-teman yang mau persiapan aja mungkin mau SKB ataupun P3K nanti di tahun 2025 ini, mau memantapkan diri persiapan maksimal, kita belajar mulai dari Januari sampai nanti akhir tahun ini ya teman-teman. Boleh saja langsung bergabung dengan menghubungi nomor WA admin di 0812 12 49
0812895294. Kita ada pembahasan melalui kelas Zoom ya, setiap hari Sabtu malam kita ada diskusi by Zoom, kemudian juga diskusi melalui grup WA, dan juga kita ada tryout secara mandiri. Linknya akan saya kirim secara sistematis dan untuk memantau teman-teman belajar maksimal untuk persiapan untuk menuju kompeten ya, bidang kompeten. Oke, soal nomor 2, seorang perempuan baru saja melahirkan bayinya di rumah sakit secara spontan. Hasil pemeriksaan, badannya berwarna kemerahan, ekstremitasnya kebiruan, dan ekstremitas sedikit fleksi. Nadinya 90 kali per menit, nafas tidak teratur dan merintih. Saat hidung disentuh, bayi menyeringai. Berat badan bayi lahir yaitu 2.900 gram. Ya, panjang bayi 47 cm. Berapakah nilai Apgar bayi pada kasus tersebut? A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. Nah, teman-teman, di sini saya akan tampilkan tabel tentang Apgar score. Ya, jadi ada 5 yang kita nilai, yaitu appearance atau warna kulit, kemudian pulse atau denyut jantung, ya, kemudian grimace atau refleks, dan activity atau tonus otot, dan bunyi jantung ya atau pernapasan ya, respiratory. Nah, jadi kalau dia itu normal, dia harus mempunyai skor 2 ya. Warna kulitnya itu harus kemerahan di seluruh tubuh. Jadi kalau dia hanya bagian ekstremitasnya aja ada yang berwarna biru ya, di bagian tangan dan kaki ada berwarna biru, maka itu skornya adalah 1. Nah, kemudian juga untuk jantungnya seharusnya itu adalah lebih dari 100 kali per menit. Nah, kalau kurang dari 100 kali per menit itu adalah 1. Dan kalau tidak ada bunyi jantungnya yaitu skornya 0. Nah, kemudian untuk refleks ya, itu juga kalau bayinya langsung menangis atau bergerak, tangannya seperti melawan, seperti itu skornya 2. Tapi kalau dia gerakannya hanya sedikit aja pada tangannya aja misalnya yang bergerak ya, itu skornya adalah 1. Nah, kemudian untuk activity ya, kalau dia bergerak aktif itu skornya adalah 2. Dan kalau hanya seperti saya katakan tadi, hanya bagian ekstremitas aja, tangan atau kaki aja yang sedikit aja dia fleksi, itu skornya adalah 1. Dan kalau untuk bernapas ya, kalau dia menangis kuat itu juga skornya 2. Dan kalau dia lambat dan tidak teratur atau meringis aja, merintih aja, itu skornya adalah 1. Nah, jadi kita kembali ke soal ya, kita perhatikan. Jadi normalnya ini adalah 10 ya teman-teman, semua harus berskor 2. Nah, kita perhatikan di sini mana saja yang skornya tidak 2 ataupun tidak normal. Ya, yang pertama ekstremitas kebiruan. Nah, ini udah 1. Karena harusnya seluruh tubuh yang berwarna merah. Kemudian ekstremitasnya sedikit fleksi. Nah, ini juga 1. Nadinya 90. Ini juga 1 ya. Harusnya kan lebih dari 100. Kemudian napasnya tidak teratur. Ini juga 1. Dan merintih. Merintih ini harusnya kan menangis kuat. Ini juga 1. Jadi udah 5 ya teman-teman yang tidak berskor 2. Ya, 5-5-nya ini skornya hanya 1. Nah, jadi di sini jawabannya itu adalah B 5. Oke teman-teman, bagi yang mau ujian UKOM dalam waktu dekat ini, kita sudah bisa ya teman-teman pesan untuk buku pembahasan soal UKOM bidan untuk periode tahun 2025. Nah, bukunya ini teman-teman sudah sangat lengkap, ada 400 soal dan juga sudah ada beberapa revisi sesuai dengan FR-FR dari teman-teman yang sudah ujian sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum punya buku ini, yang mau UKOM, wajib banget pesan buku ini.